Masih tertarikan saudara informasi terkini terjadi gempa berkekuatan 6,4 magnitudo di Bantul dan gempa ini saudara terasa hingga di Jawa Timur. Dan yang dapat kami informasikan kepada Anda bahwa getaran gempa terasa hingga di Surabaya dan juga Malang. Gempa terjadi pukul 19.57, artinya hampir pukul 8 tadi saudara, dan gempa laut berada di kedalaman 25 km. Dan dinyatakan tidak berpotensi tsunami. Kami ulangi informasinya saudara bahwa gempa berkekuatan 6,4 magnitudo di Bantul terasa hingga di Jawa Timur. Dan getaran gempa terasa hingga di Surabaya dan juga Malang. Gempa terjadi pada pukul 19.57, ini berdasarkan data resmi dari BMKG saudara. Dan gempa laut itu berada di kedalaman 25 km dan dinyatakan tidak berpotensi tsunami. Dan saudara, getaran gempa terasa di Surabaya tidak sampai 1 detik di kantor, salah satu kantor saudara, yang dapat kami informasikan lagi bahwa hingga saat ini kami akan mencoba mencari tahu informasi terbarunya apa dampak dari gempa yang berkekuatan 6,4 magnitudo tersebut di Bantul dan apakah semua warga selamat. Nanti kami akan informasikan kepada Anda. Kami informasikan saudara, hari ini pukul 19.57 waktu Indonesia Barat terjadi gempa di Bantul berkekuatan 6,4 magnitudo. Gempa yang terjadi di Bantul ini terasa hingga di wilayah Jawa Timur dan getaran gempa terasa sampai Surabaya dan juga Malang. Gempa di Bantul berada di kedalaman 25 km dan dinyatakan tidak berpotensi tsunami. Gempa terjadi berdasarkan data resmi BMKG pada pukul 19.57 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan mencoba mengupdate Anda informasi terkait dengan gempa 6,4 magnitudo yang mengguncang wilayah Yogyakarta, saudara. Yang jelas gempa terjadi pada pukul 19.57. Ini berdasarkan informasi resmi dari BMKG. Gempa bermagnitudo 6,4 mengguncang kawasan Yogyakarta. Pusat gempa berada di laut 86 km barat daya Bantul. Gempa ini dirasakan hingga ke sejumlah daerah. Kami akan mencoba mengupdate Anda terkait dengan gempa di wilayah Yogyakarta, akan menghubungi rekan kami saudara yang akan memberikan informasi kepada Anda, pemirsa Kompas TV, terkait dengan informasi terbaru dari sana. Bahwa memang terjadi gempa pada pukul 19.57 waktu Indonesia bagian Barat. Ini merupakan data resmi dari BMKG. Pusat gempa juga berada di laut 86 km barat daya Bantul, saudara. Dan gempa ini dirasakan hingga ke sejumlah daerah termasuk Surabaya dan juga Malang. Ya, gempa bermagnitudo 6,4 mengguncang kawasan Yogyakarta. Pusat gempa berada di laut 86 km barat daya Bantul. Gempa ini dirasakan hingga ke sejumlah daerah. Dan gempa terjadi pada pukul 19.57 waktu Indonesia bagian Barat, saudara. Ini merupakan data resmi dari BMKG. Gempa laut ini berada di kedalaman 25 km dan nyatakan tidak berpotensi tsunami. Informasi berikutnya kami akan mencoba menghubungi rekan kami yang akan bergabung memberikan Anda update terbaru terkait dengan dampak gempa dan bagaimana keadaan di sekitar Yogyakarta. Dan yang jelas saudara, memang terjadi gempa pada pukul 19.57 waktu Indonesia bagian Barat tadi, dan gempa ini cukup mengguncang wilayah Bantul hingga ke Jawa Timur. Getaran gempa terasa hingga Surabaya dan juga Malang. Dan pusat gempa berada di laut 86 km barat daya Bantul. Ada Mika dari Gedung Agung yang akan melaporkan kepada kita situasi di sana. Selamat malam, Mika.
Ya, selamat malam Ilona. Mika, tadi terjadi gempa pada pukul 19.57 dari data BMKG. Lalu bagaimana situasi di sana? Apa yang bisa Anda laporkan kepada kami? Silakan. Ya, betul sekali Ilona. Kami juga merasakan gempa cukup kencang menggoyang kami di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung. Namun memang Ilona dikarenakan di depan Gedung Agung tidak ada bangunan atau tidak ada pemukiman penduduk, yang ada hanya wisatawan yang hilir mudik berjalan di sepanjang Malioboro, sehingga memang tidak terpantau oleh kami ada kepanikan. Orang-orang tadi kami lihat hanya berhenti sebentar dan saling hanya bergumam saja bahwa ada gempa dan tidak menampakkan kepanikan sama sekali, karena memang sekali lagi tidak ada bangunan tinggi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung. Nah, sementara itu dari pandangan kami dari seberang Jalan Malioboro, kami melihat lurus ke depan, tampak di depan kami Istana Kepresidenan Gedung Agung. Terlihat dari luar tidak ada kerusakan, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan, tidak terjadi juga kepanikan di halaman Istana Gedung Agung, karena gempa ini terjadi hanya sekitar 5 hingga 10 menit setelah Presiden Joko Widodo dan rombongan keluar menggunakan mobil menuju ke Stadion Mandala Krida untuk melihat sejenak festival takbiran di tempat itu, Ilona. Oke, ada durasinya sekitar 5-10 menit gempa mengguncang wilayah Yogyakarta. Tetapi kan sekarang lagi musim Idul Adha ya, lagi liburan begitu. Tidak Ya, panik betul. yang Anda maksud itu apakah tidak sampai berlarian atau sebenarnya sempat terjadi desas-desus dari masyarakat yang mencoba ingin menyelamatkan diri begitu? Ya, artinya yang kami sampaikan kepada Anda Ilona bahwa apa yang kami lihat ketika gempa terjadi. Nah, ketika gempa terjadi kami berada tepat di depan Gedung Agung di pinggir Jalan Malioboro, dan di tempat itu tidak ada bangunan tinggi yang memang dipadati wisatawan, karena wisatawan di Malioboro memang fokus di jalan, sehingga mereka tidak menampakkan kekhawatiran terhadap gempa, karena ya sekali lagi memang tidak ada bangunan tinggi yang perlu dikhawatirkan ketika mereka tengah berjalan di Jalan Malioboro. Sementara bangunan-bangunan tinggi di Malioboro berada di sisi utara Malioboro, sekitar 300-400 meter dari Istana Kepresidenan Gedung Agung. Nah, di Mall Malioboro bisa saja ada kepanikan, namun kami belum bisa menyebutkan hal itu kepada Anda Ilona, karena memang kami tidak melihat langsung kondisi di sana. Oke, saya akan lanjut lagi ke Anda, Mika, tapi di layar kaca Anda, saudara, Anda bisa melihat bagaimana situasi di Kulon Progro. Ini merupakan dari gambar rekan kami, Ahmadi, yang menunjukkan bagaimana situasi saat gempa dan juga pasca gempa. Memang masyarakat terlihat keluar dari tempat tinggal mereka atau dari gedung. Tapi yang jelas memang tidak terlihat warga yang berlarian atau terlihat panik begitu. Saya kembali ke Mika. Mika, ini gempanya berkekuatan 6,4 begitu. Dan lalu kemudian Anda mengatakan bahwa kalau dari pantauan Anda berada di dekat Malioboro begitu. Artinya ketika wisatawan Anda di jalan pun, apakah memang guncangannya tidak begitu terasa? Mungkin Anda dulu, Mika, apa yang Anda rasakan di sana? Saya posisinya sedang berdiri di pinggir jalan dan merasakan gempa. Begitu pula dengan wisatawan lain, mereka juga merasakan, tetapi karena sekali lagi tidak ada hal yang perlu dipanikan di sekitar mereka, sehingga mereka hanya berseru saja bahwa terjadi gempa, ada gempa, tetapi tidak menunjukkan ekspresi yang menakuti, yang mengkhawatirkan, atau kemudian sampai panik, lari. Itu tidak terlihat di sekitar kami saat gempa terjadi, Ilona. Oke, meski situasinya terlihat tenang yang seperti yang Anda jelaskan, tetapi apakah saat gempa Anda melihat ada misalnya petugas keamanan ataupun pengumuman mungkin dari Pemda setempat terkait dengan gempa tersebut? Ya, untuk dengan instansi terkait yang berhubungan dengan bencana seperti BPBD, kemudian TRC, kami belum melakukan kontak dengan mereka, karena memang kami saat ini kami dihubungi untuk melakukan laporan langsung di Kompas TV, kami
tengah fokus dengan liputan Presiden Joko Widodo. Ya. Namun sesaat lagi nanti kami akan memberikan informasi terbarunya buat Anda, Ilona. Ya, nanti kami tunggu dari instansi terkait begitu. Tapi Mika, mungkin ketika Anda mengalami gempa di sana, mungkin sempat berbincang dengan wisatawan di sana, apakah memang ketenangan yang Anda ceritakan begitu, tidak panik karena mungkin masyarakat mengetahui ada pengumuman dari BMKG bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami? Ya, masyarakat atau wisatawan yang berada di kawasan Malioboro memang merasakan betul ada gempa, ya, tetapi kemudian untuk menghubungkan dengan tsunami, sepertinya mereka tidak terlalu panik karena memang jauh dari laut, Ilona. Oke. Sementara untuk data dari BMKG kami belum mendapatkan itu atau belum mencari data itu karena sekali lagi kami tadi ketika dihubungi untuk melakukan siaran langsung ini, kami tengah fokus untuk liputan Presiden Jokowi. Mika, tapi apakah setelah gempa keramaian masih seperti yang tadi atau sudah mulai ada yang pulang begitu? Maksudnya begini, apakah ada yang khawatir misalnya terjadi gempa susulan? Hingga malam ini kawasan Malioboro masih dipadati wisatawan. Oke. Masih dipadati wisatawan. Sekali lagi di sekitar kami berada di depan Istana Gedung Agung tidak terjadi sama sekali kepanikan. Oke. Namun mereka tahu bahwa ada gempa. Oke. Seperti itu, Ilona. Oke, tapi yang jelas memang masyarakat tidak panik, bahkan setelah gempa keramaian masih tetap sama begitu ya, Mika? Betul, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih, Mika. Nanti kami lanjutkan dengan Anda dan saudara jangan kemana-mana. Breaking News Kompas TV masih akan segera kembali. Ya, saudara, seperti dilaporkan oleh rekan kami tadi, meski terjadi gempa di wilayah Yogyakarta, nyatanya sekitar lokasi Gunung Agung, masyarakatnya tidak panik meski merasakan gempa. Dan yang jelas memang pukul 19.57 tadi terjadi gempa di Bantul yang terasa hingga ke Jawa Timur. Dan saudara, untuk mengupdate informasi berikutnya, kita terhubung dengan Ahmadi dari Kulon Progo. Selamat malam, Ahmadi. Ahmadi, Anda sudah bisa mendengar suara saya? Iya, Mbak. Oke, Ahmadi, bagaimana situasi di Kulon Progo saat terjadi gempa dan juga pasca terjadi gempa? Apakah tadi masyarakat sempat panik, lalu bagaimana yang Anda rasakan di sana? Apakah guncangannya hebat? Iya, guncangan di sini sangat dirasakan semua warga ya. Tadi sempat warga yang berada di dalam tenda langsung keluar dari tenda untuk menyelamatkan diri karena guncangannya selain terasa besar juga cukup lama, durasinya cukup lama. Warga bahkan sempat membunyikan kentongan di sekitar lokasi sebagai tanda bahaya, seperti itu. Oke, Ahmadi, kami ingin meminta Anda menunjukkan situasi terkini di lokasi seperti apa pasca gempa. Apakah terlihat masih ramai lokasi di sana atau masyarakat sudah terlihat masih agak panik begitu setelah terjadi gempa? Warga di sebagian udah mulai nggak terlalu panik ya, karena kondisi saat ini warga udah kembali normal, mereka masih bersiaga ya karena khawatir akan ada gempa susulan. Tapi warga masih berjaga-jaga di sekitar sini. Ini ada beberapa tempat, termasuk yang di dalam tenda hajatan ini juga warga sudah mulai, yang tadinya sudah keluar, sebagian sudah pulang ke rumah masing-masing, dan sebagian masih ada di sini karena hajatannya sendiri kan baru dilaksanakan besok pagi sampai hari Minggu. Jadi ini lagi persiapan semua. Jadi ini tadi warga yang sebagian tetangga-tetangga baru datang ke sini untuk mengucapkan selamat untuk pengantin karena baru sekitar belum terlalu ramai, tapi sebenarnya semuanya tadi di sini cukup ramai ya. Tadi waktu kejadian gempa itu cukup ramai, terus
sekarang sebagian sudah mulai keluar dan memilih menempati di luar area tenda karena mengingat gempanya cukup dirasakan sangat besar di sini. Oke, berarti tadi maksudnya memang warga yang ada di sana sempat panik begitu ya? Sempat panik, semuanya udah sempat lari keluar dari area tenda ini karena tendanya cukup luas dan untuk keluar sebenarnya tidak terlalu sulit ya di sini karena pintunya ada 2, pintu masuk dan pintu keluar cukup besar juga. Mereka langsung keluar, memilih mendiami ruang-ruang yang lebih aman seperti itu. Dari lokasi yang melaporkan, apakah banyak terdapat gedung-gedung tinggi begitu yang membuat masyarakat juga panik atau bagaimana, Ahmadi? Kebetulan kalau di sini lebih di kampung ya, karena rumah-rumah di sini masih terbilang nggak terlalu banyak gedung tinggi atau rumah bertingkat, hanya beberapa. Kalau untuk dari perkotaan di Kulon Progo sendiri ini masih jauh. Jadi warga ya cuma berjaga-jaga aja di sini. Ya, saya kalau lihat di layar kaca ini masyarakat memang memilih untuk berada di area luar gedung ya, di luar rumah. Betul. Ya, karena mereka memilih tempat yang lebih aman. Karena kalau di sini kan tempatnya lebih terbuka dan jauh dari gedung-gedung atau rumah-rumah yang tembok seperti itu. Oh, tapi yang pasti seperti laporan Anda tadi bahwa ini masyarakat banyak yang khawatir terjadi gempa susulan, begitu? Ya, bagian mereka masih ketakutan ya. Bagian yang tadi sempat panik, akhirnya memilih duduk-duduk di ruang terbuka karena mereka takutnya nanti ada gempa susulan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Ahmadi. Nanti saya ke Anda lagi. Sekarang saya ke Dwi Korita. Selamat malam, Dwi Korita. Selamat malam, Mbak. Ya. My sister ya? Ya, benar. Dari lokasi Anda melaporkan, Dwi, apa yang bisa Anda ceritakan? Apakah guncangan 6,4 magnitudo tadi membuat warga panik? Sekencang apa yang Anda rasakan di sana goncangannya? Jadi ini kami dari BMKG, ya. Saya kepala BMKG. Ya. Kebetulan saat ini saya sedang memonitor para petugas yang bertugas di BMKG. Dan guncangan memang dirasakan cukup kuat dengan intensitas guncangan skala 4 nmi. Ya. Artinya itu memang terasa cukup kuat ya, benda-benda bergoyang ya, juga berderik pintu ya. Jadi memang terasa cukup kuat. Saat saya di mobil memang juga terasa guncangan, mobilnya juga bergoyang. Oke. Bu Dwi, yang kami lihat kan ini goncangannya 6,4 begitu ya, magnitudo. Betul. Apakah ini ada potensi gempa susulan? Sudah terjadi gempa susulan 10 kali. 10 kali. Dengan kekuatan yang semakin melemah, yang terakhir kekuatannya 3,7. 3,7. Berarti sudah ada berapa kali, Bu Dwi, yang terjadi gempa susulan? 10 kali. 10 kali. Oke. Ya. Dan berikutnya berdasarkan apa perkiraan dari BMKG, apakah masih akan berlanjut, Bu Dwi? Masih akan berlanjut. Masih akan berlanjut. Ya. Tetapi ini untuk menenangkan masyarakat juga dan juga informasi, Bu Dwi. Yang kami tahu bahwa getaran gempa ini tidak menimbulkan tsunami, benar demikian, Bu Dwi? Tidak menimbulkan tsunami, tidak berpotensi tsunami. Tidak berpotensi tsunami. Oke, baik. Ini kabar baik untuk masyarakat yang di sana. Tapi mengingat tadi Anda mengatakan bahwa akan terjadi gempa susulan, potensinya begitu, maka apa arahan Anda kepada masyarakat, Bu Dwi? Dimohon masyarakat tetap tenang, karena ini terus kami monitor dan tidak terjadi tsunami. Namun apabila rumahnya mengalami retak-retak, karena kami memonitor juga beberapa rumah itu retak ya. Nah ini dimohon hati-hati
kalau masih konstruksinya masih cukup baik, hati-hati. Namun kalau ada guncangan segera keluar dari rumah. Tapi kalau konstruksinya sudah kurang kan bisa dilihat ya retakannya. Sebaiknya kalau membahayakan jangan berada di rumah itu. Cari tempat yang lebih aman. Karena rumah yang masih utuh juga cukup banyak. Gitu. Ya, ada beberapa yang retak-retak begitu. Oke, tapi untuk lebih keamanan masyarakat selain mereka keluar gedung, kalau terjadi tiba-tiba gempa susulan lagi, langkah apa lagi yang harus dilakukan oleh masyarakat, Bu Dwi? Ya, mereka melindungi diri ya, sudah kami sampaikan, melindungi diri, misalnya kalau di dekatnya, kalau dekat dengan pintu untuk keluar, segera keluar, itu yang paling tepat ya, dan menjauhi bangunan-bangunan. Tapi kalau untuk jalan keluar masih jauh, cari perlindungan, ini misalnya di bawah meja atau di bawah tempat yang dianggap aman, cukup kuat, demikian. Bu Dwi, tadi kami juga ada laporan langsung ya dari reporter kami lapangan dari kawasan Gunung Agung begitu, dari Mika mengatakan bahwa meski terjadi gempa ini masyarakat tidak Gedung Agung itu masih ada masyarakat yang tetap santai begitu ya, mereka tidak panik, tetapi masih tetap menjalankan aktivitas liburannya begitu. Nah, apakah Anda ada arahan tertentu untuk mereka yang berada di tempat keramaian, Bu Dwi? Asal jauh dari bangunan itu tidak apa-apa, dan kalau ada di dalam bangunan, tapi bangunannya masih utuh, masih kuat, kokoh, juga tidak masalah. Tidak masalah. Yang berbahaya itu kalau bangunannya sudah retak-retak. Itu yang diminta untuk meninggalkan bangunan itu. Saya kebetulan ada di lokasi tersebut, juga banyak bangunan yang masih utuh, masih kokoh, juga tidak apa-apa. Tetap aja melanjutkan kegiatan, tidak masalah. Oke, karena memang untuk gempa dengan 6,4 magnitudo ini tidak menimbulkan tsunami, jadi tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat gitu ya Bu Dwi? Ya, dan bangunannya yang penting masih kokoh. Yang penting itu bangunannya juga sebaiknya diperhatikan. Kebetulan kan ada di lokasi ya. Saya lihat banyak bangunan yang masih kokoh ya, jadi tidak masalah. Gitu. Bu Dwi, tadi Anda kan mengatakan bahwa gempa susulan bisa saja terjadi begitu. Dan kalau nih Bu Dwi, terjadinya di lebih malam begitu ya, apa himbauan kepada masyarakat agar mereka tidak cemas? Ya, jadi sebelum tidur pastikan dinding-dinding ya, pintu atau rumah tidak ada yang retak ya, tidak ada yang retak. Kemudian juga pastikan jalan untuk nanti sewaktu-waktu kalau misalnya ada gempa lagi itu tidak ada hambatan untuk menuju segera keluar rumah atau mencari tempat yang aman. Tapi insya Allah gempa susulan ini umumnya semakin melemah, tidak sekuat gempa yang pertama. Oke. Berarti dia akan semakin lemah seperti tadi Anda katakan bahwa gempa yang ke-10 susulan tadi 3, ya Bu Dwi? Sekarang sampai 3,7 magnitudonya. Berarti sifat gempa ini masih bisa kita atasi, tidak perlu panik begitu ya? Betul. Apa yang bisa Anda jelaskan kepada kami tentang karakter dari gempa yang terjadi di lokasi tersebut, Bu Dwi? Jadi menurut data yang telah masuk, kami analisis dari kedalaman pusat gempa 67 km, ini diperkirakan merupakan kedalaman bidang kontak antara antara lempeng Samudra Hindia yang menumbuk masuk ke bawah lempeng benua Asia melalui bawah Pulau Jawa. Jadi ini akibat dari pergerakan dua lempeng tersebut yang memicu patahan dan terjadinya pelepasan energi berupa gempa bumi. Yang artinya kalau kita terjemahkan untuk dimengerti oleh masyarakat? Jadi kalau kita bayangkan ya, lempeng Samudra Hindia itu seperti penggaris yang lentur. Nah, itu menusuk
menumbuk masuk ke bawah lempeng benua Asia, tepatnya di bawah Pulau Jawa. Nah, karena itu bergeserkan, kelenturan penggaris itu lama-lama akan terlampaui sehingga penggaris itu patah. Oke. Nah, bayangkan penggaris itu lempeng dasar Samudra Hindia di selatan Jawa Tengah ya. Jadi gempa itu akibat patahnya lempeng yang menumbuk ke bawah Pulau Jawa tadi, lempeng samudra. Lempeng itu ya batuan dasar samudra yang menumbuk ke bawah Pulau Jawa. Itu menumbuk, akhirnya kelenturannya itu terlampaui sehingga menjadi patah. Saat patah terjadi pelepasan energi, ya, maka energi itu kita rasakan sebagai getaran atau guncangan gempa bumi. Seperti itu. Oke, tetapi kalau kita pertegas lagi bahwa masyarakat tidak perlu panik, meski tadi Anda katakan akan terjadi gempa susulan begitu ya Bu Dwi. Saya akan ulang ini terus supaya masyarakat tidak panik. Tidak perlu panik, insya Allah gempa susulannya energinya kan semakin habis. Energi ini kan udah lepas yang tertinggi. Oke. Nah, insya Allah sisa-sisa ini jadi sisa-sisa getaran sisa. Oh, oke. Gempa susulan itu getaran sisa-sisa gempa utama tadi. Oke. Jadi energinya insya Allah menjadi lebih lemah. Oke, Bu Dwi, maaf lebih kalau saya minta informasi lebih detail, kalau bisa Anda jelaskan bahwa ketika ada gempa susulan dan sisa-sisanya tadi Anda katakan bahwa kira-kira ini sampai kapan mungkin habisnya? Kami belum bisa memastikan sampai kapan ya. Tapi nampaknya ini masih akan berjalan, akan terjadi susulan. Tapi semakin melemah itu aja yang paling penting. Kadang tidak dirasakan. Kan kebetulan di lokasi kita nggak ngerasa itu ada gempa susulan. Yang bisa merasakan hanya alat. Oh ya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih. Itu mudahnya. Baik, terima kasih Bu Dwi. Anda menjelaskan sangat detail malam hari ini. Kami sudah menghubungi Anda secara mendadak. Terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih. Bu Dwi Korita, Kepala BMKG. Sehat selalu Bu. Nanti kami hubungin Anda lagi jika ada informasi yang ingin kami peroleh dari Anda. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Bu Dwi Korita, Kepala BMKG. Saudara, bahwa telah terjadi, kami ulangi, gempa 6,4 magnitudo dan terjadi sekitar 5-10 menit berdasarkan laporan rekan kami tadi dari Gedung Agung, dan tadi berdasarkan keterangan dari Kepala BMKG bahwa gempa susulan masih akan terjadi tetapi sifatnya akan semakin melemah dan belum tahu sampai kapan, dan masyarakat dihimbau untuk tidak panik. Dan saudara jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV masih akan segera kembali.
Saudara, gempa skala 6,4 Richter terguncang Yogyakarta Jumat malam. Warga yang tengah berada di hajatan langsung berlarian ke rumah akibat kejadian ini. Warga yang tengah berada di acara hajatan di Pedukuhan Bendungan Lor, Kapanewon, Wates, Kabupaten Kulon Progo langsung berlarian keluar dari tenda menyelamatkan diri. Warga bahkan membunyikan kentongan tanda bahaya sebagai peringatan bagi warga. Sesuai peringatan BMKG, saudara, gempa berskala 6,4 skala Richter dengan kedalaman sekitar 25 km barat daya Bantul ini cukup kencang dirasakan warga di daerah ini. Pasca kejadian, warga masih berjaga-jaga, khawatir terjadi gempa susulan. Hingga saat ini belum diketahui dampak dari gempa yang terjadi. Terasa sangat kencang dan beberapa detik agak lama sih, menurut BMKG tadi 6,4 skala Richter di barat daya Bantul. Dekat ya dari. Iya, dan kita kan lagi di Kulon Progo, jadi sama Bantul ya deket lah. Tadi sempat panik juga ya? Sempat panik juga tadi, kebetulan ada hajatan, semua keluar semua dari tempat hajatan. Ya, dan untuk melihat situasi pasca gempa, saudara, kita terhubung dengan warga Bantul, Aryo Haji. Selamat malam, Mas Aryo. Selamat malam. Oke, Mas Aryo mungkin bisa ceritakan kepada kami apa yang terjadi saat gempa dan pasca gempa. Apakah Anda di sana merasakan guncangan yang sangat hebat dan mungkin kepanikan di sekitar Anda? Atau Anda juga panik? Ya, sempat panik. Gempanya kan ini sebenarnya tidak terlalu besar itu ya, tapi sangat terasa dan lama durasinya, sekitar 15 sampai 20 detik. Oke. Itu. Gempa yang itu terjadi sempat yang pertama mungkin sekitar 5 detikan atau tidak sampai 10 detik itu. Tapi kemudian sempat berhenti, lalu tiba-tiba datang lagi yang lebih kuat. Nah, itu yang bikin orang kemudian menjadi panik dan keluar. Dan memang banyak yang sampai membunyikan kentongan detail. Berarti Anda merasakan gempa berapa kali, Mas Aryo? Kalau yang saya rasakan itu sebenarnya satu kali, tapi satu kalinya itu terjadi satu kali berhenti beberapa detik gitu ya, sampai nggak ada getaran. Lalu tiba-tiba getarannya terasa lagi. Saya nggak tahu apakah itu satu gempa atau dua gempa, tapi itu dalam satu rangkaian yang satu rangkaian. Mas Aryo, untuk menggambarkan lebih jelas kondisi yang ada di sana, saat kejadian, saat gempa, Anda sedang berada di mana? Apakah di rumah atau ada di area publik begitu, dalam gedung atau di luar gedung? Saya di rumah. Dan guncangan hebat sangat terasa di dalam rumah? Sangat terasa. Para tetangga bagaimana? Apakah semua serempak langsung keluar rumah? Memang sempat terdengar ini ya, kentongan titir ya. Banyak yang keluar rumah juga, tapi sampai panik sekali begitu enggak kalau sampai pelarian. Tapi semua orang keluar rumah memang. Beberapa memilih berada di luar rumah. Tapi dekat dari lokasi saya ini sedang ada lomba takbiran, karena habis perayaan Idul Adha, itu tetap berlangsung sampai sekarang nggak terhenti. Jadi kayaknya memang beda-beda anunya. Iya. Tapi situasi sekarang, apakah semua sudah kembali masuk dalam rumah atau bagaimana, Mas Aryo? Kalau saya sendiri sudah kembali masuk ke dalam rumah. Bagian juga sudah masuk ke dalam rumah, tapi saya nggak tahu kalau di tempat. Artinya tidak ada kekhawatiran bahwa terjadi gempa susulan begitu, tidak ya? Semua aman, tenang? Iya, cuman ya kita jaga-jaga aja sih, tapi udah di dalam rumah. Baik. Terima kasih Mas Aryo Haji, warga Bantul yang telah memberikan informasi kepada kami. Sehat-sehat di sana dan tenang ya, Mas Aryo. Terima kasih, selamat malam. Dan saudara, memang terjadi gempa 6,4 magnitudo di Bantul, namun saudara, tadi disampaikan oleh Kepala BMKG Dwi Korita mengatakan tidak perlu panik. Karena pertama saudara, kalaupun nanti terjadi ada gempa susulan, sifatnya akan melemah, tidak akan tinggi begitu. Lalu kemudian juga disampaikan tidak ada potensi tsunami. Saudara, jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV nanti akan kami sampaikan lagi. Dan tadi saudara, sekitar hampir pukul 8 malam tadi terjadi gempa dan sudah disampaikan oleh Kepala BMKG bahwa potensi gempa tidak ada, tetapi memang tadi kami sempat
berkomunikasi dengan Kepala BMKG bahwa meski gempa ini nanti akan terjadi susulan begitu, tapi sifatnya akan terus melemah. Tadi memang saat gempa terjadi kepanikan warga di berbagai wilayah, termasuk di Bantul, kemudian juga kawasan Gedung Agung begitu, dan Kulon Progo. Tapi ternyata semua masyarakat sekarang juga sudah mulai menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saya masih Serta Regan undur diri. Sampai jumpa.